Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Elita Sri Mulyani absen 12, Retno Dwi Jayanti absen 21, Cece Zenfara Arelia absen 7, Nurul Intana Putri absen 18. Alvaro Faris Enggak Ramadan absen 3, Devin Oktaf Sakti absen 9. Selamat menyaksikan video kita. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi secara bertahap, baik di daratan, lautan, maupun atmosfer. Peningkatan suhu ini terutama disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil yang melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer. Nah, pemanasan global ini juga memiliki dampak negatif loh bagi lingkungan. Di antaranya yang pertama adalah peningkatan suhu rata-rata global menyebabkan perubahan pola cuaca, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim seperti gelombang panas, kekeringan, banjir, dan badai. Yang kedua, perubahan iklim juga menyebabkan perubahan pola curah hujan yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih dan produksi pertanian. Yang ketiga, peningkatan suhu global menyebabkan mencairnya es di kutub dan gletser, serta pemuaian air laut. Hal ini menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang dapat menenggelamkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, dampak yang keempat yaitu perubahan iklim dan kenaikan suhu global dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang menyebabkan perkembangan spesies dan merusak habitat alami. Yang kelima yaitu terumbu karang, hutan hujan tropis, dan ekosistem pesisir sangat rentan terhadap dampak pemanasan global. Yang keenam yaitu perubahan suhu dan pola curah hujan dapat mengganggu produksi pertanian, menyebabkan penurunan hasil panen dan kerawanan pangan. Berikut adalah beberapa dampak utama pemanasan global terhadap kesehatan. 1. Penyakit terkait panas. Gelombang panas yang semakin sering dan intens dapat menyebabkan: pertama, heat stroke atau sengatan panas, kondisi darurat medis yang dapat menyebabkan kematian. Kedua, dehidrasi, kekurangan cairan tubuh yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Ketiga, kelelahan panas, kondisi yang menyebabkan kelelahan, polusi, dan mual. 2. Masalah pernapasan, peningkatan suhu memperburuk polusi udara, meningkatkan kadar ozon permukaan dan partikel halus. Hal ini dapat menyebabkan: pertama, asma. Kedua, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Ketiga, alergi, bisa dari peningkatan serbuk sari. 3. Penyebaran penyakit menular, perubahan iklim memperluas jangkauan vektor penyakit seperti nyamuk dan kutu. Hal ini meningkatkan risiko penyebaran penyakit: pertama, malaria. 2. Demam berdarah. 3. Penyakit linu. 4. Dan juga penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air dan makanan seperti diare. Kerawanan pangan dan gizi. Perubahan iklim mengganggu produksi pertanian, menyebabkan: 1. Malnutrisi pada anak-anak. 2. Kekurangan gizi. 3. Menurunnya sistem kekebalan tubuh. Dampak kesehatan mental. Bencana alam akibat perubahan iklim seperti banjir dan badai dapat menyebabkan: 1. Trauma psikologis. 2. Depresi. 3. Kecemasan. Peningkatan alergi. Peningkatan suhu udara dapat menyebabkan tumbuhan berbunga lebih lama, sehingga banyak serbuk sari yang berterbangan ke udara. Hal ini dapat menyebabkan alergi. Benar, salah satu cara untuk meminimalkan pemanasan global adalah dengan cara 4R. 1. Reduce atau mengurangi. Contohnya adalah mengurangi emisi kendaraan dengan menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki. Ini yang terjadi jika kita menggunakan kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Dan karena itu, kita harus menggantinya dengan kendaraan ramah lingkungan seperti motor listrik, sepeda, ataupun bisa berjalan kaki seperti di video. Yang kedua adalah reuse, menggunakan kembali.
Contohnya adalah menggunakan kembali barang yang masih layak dipakai seperti botol minum dan tas belanja. Contoh reuse atau menggunakan kembali adalah menggunakan botol yang bisa dipakai ulang. Botol ini bisa dipakai ulang karena keterangan di tutup botolnya ada tulisan 2 kali pakai. 3 adalah recycle atau mendaur ulang. Contohnya adalah mendaur ulang sampah plastik seperti kertas, kaca, dan logam agar bisa digunakan kembali. Ini adalah contoh dari recycle atau mendaur ulang. Dan jadilah barang yang lucu dan mempunyai nilai guna. Jika ingin mencontohnya, lihat tutorial di YouTube ya. Yang keempat adalah replace atau mengganti. Contohnya adalah menggunakan bahan ramah lingkungan seperti kantong kain pengganti plastik. Saat berbelanja di manapun seperti pasar atau supermarket, kita mengganti kantong plastik menggunakan kantong yang tidak berbahan plastik. Dengan menerapkan prinsip 4R ini, kita bisa mengurangi dampak pemanasan global dan melestarikan lingkungan. Ini adalah proses pembuatan pot dari galon le mineral. Dan yang bawah juga dipotong ya teman-teman, karena untuk tatakan potnya berdiri. Dan agar terlihat menarik dan cantik, galonnya jangan lupa diwarnai ya teman-teman. Bisa memakai cat ataupun pilok. Kalau di video ini kita memakai pilok warna ungu ya teman-teman. Tadi yang bawah sudah dipilok ya teman-teman. Sekarang bagian atasnya kita juga pilok agar warnanya terlihat cantik dan merata. Dan ini untuk hasilnya teman-teman. Maaf ya jika adanya foto.